Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di Channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku petik jilid 4D untuk anak kelas 4 dengan tema berbagai pekerjaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya dan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku petik 4D-nya yaitu halaman 35. Di halaman 35 ini ada latihan subtema 1. Kerjakan soal-soal berikut muatan. Oh, ini paket yang kedua ya adik-adik ya. Kerjakan soal-soal berikut mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Sebuah cerita yang berjudul Punggung Bona Terasa Gatal. Saya langsung ke pertanyaannya. Nomor 1, Bona menggaruk punggung menggunakan A. Telinga, B. Belalai, C. Kuku, D. Sikat. Jawabannya adalah yang B. Belalai. Nomor 2, Bona menangis karena A. Tubuhnya terasa gatal, B. Kuku Bona menyakiti Ola, C. Ola datang menghampirinya, D. Ola tidak dapat menggaruk punggung Bona. Jawabannya nomor 2 adalah A. Tubuhnya terasa gatal. Nomor 3, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah jawabnya Bona. Nomor 4, bandingkan sifat antar tokoh cerita Punggung Bona Terasa Gatal. Tulislah perbandingan dalam tabel berikut tokoh dan sifat. Yang pertama, tokoh Bona sifatnya adalah mudah kesal dan mudah menangis. Tokoh Ola sifatnya adalah baik hati dan suka menolong. Lanjut ke nomor 5, buatlah sebuah ulasan singkat mengenai isi cerita Punggung Bona Terasa Gatal. Tulislah dalam kolom berikut. Jawabannya, cerita tersebut mengisahkan tentang Bona si gajah yang punggungnya gatal tak tertahankan hingga ia menangis. Lalu si tupai Ola menawarkan bantuan untuk menggarukkan punggungnya menggunakan sikat. Lanjut ke muatan IPS nomor 1. Sebagian besar penduduk di sekitar Kawah Ijen bekerja sebagai A. nelayan, B. penambang belerang, C. pekebun kelapa sawit, D. pengumpul getah karet. Nomor 1 jawabannya adalah yang B. penambang belerang. Nomor 2, benda. Gambar berikut. Barang tersebut dihasilkan oleh jenis pekerjaan A. petani, B. perajin, C. pekebun, D. penambang. Jawabannya adalah yang B. perajin. Nomor 3, bahan baku pembuatan pakaian adalah kapas. Pekerjaan yang mengolah kapas adalah A. petani, B. perajin, C. pekebun, D. penambang. Nomor 3, jawabannya adalah B. perajin. Nomor 4, tulislah 5 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jawabnya dokter, guru, masinis, pramusaji, kurir barang. Bukan A barang, kurir barang. Nomor 5, setiap masyarakat memiliki pekerjaan. A. Apa tujuan masyarakat melakukan suatu pekerjaan? Jelaskan. Jawabannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. B. Apa akibat jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan? Jawabnya adalah akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut ke muatan IPA nomor 1, penangkapan ikan dengan menggunakan bom laut akan mengakibatkan A. lingkungan pantai semakin jernih, B. keindahan pantai terjaga, C. rusaknya ekosistem bahari, D. populasi ikan semakin berkembang. IPA nomor 1 jawabannya adalah yang C. rusaknya ekosistem bahari. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Banyak sampah di situ adik-adik. Pertanyaannya, akibat dari kondisi lingkungan pada gambar adalah A. air laut tercemar, B. ekosistem laut lestari, C. hasil tangkapan nelayan meningkat, D. menarik wisatawan untuk berkunjung. Jawabannya adalah yang A. air laut tercemar. Nomor 3, sebagian hutan di desa Tegal Rejo gundul. Hutan tersebut gundul dan gersang akibat penebangan liar. Upaya perbaikan lingkungan sesuai kondisi tersebut adalah A. melakukan reboisasi, B. memindahkan penduduk ke desa lain, C. meneruskan penebangan pohon di hutan, D. meminta pemerintah pusat memperbaiki hutan. Nomor 3 jawabannya adalah yang A. melakukan reboisasi.
Nomor 4, Pak Dewa memiliki pabrik pembuatan sabun. Pak Dewa mendirikan pabrik di dekat sungai agar mudah membuat limbah ke sungai. Membuang ini mungkin ya, adik-adik ya. Pertanyaan yang A, apa akibat dari perbuatan Pak Dewa tersebut? Jawabannya adalah A, sungai menjadi tercemar. B, apa perbaikan lingkungan yang sebaiknya Pak Dewa lakukan? Jawabannya adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Nomor 5, tulislah 3 kegiatan pelestarian lingkungan sekolah yang pernah kamu lakukan. Nomor 5 bisa menanam pohon, kemudian kerja bakti, kemudian melakukan piket kelas. Kita lanjutkan ke muatan PPKN nomor 1, sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan A bintang emas, B rantai emas, C kepala banteng, D pohon beringin. Jawabnya A bintang emas. Nomor 2, perhatikan tindakan-tindakan berikut. 1, menyumbang untuk perbaikan rumah ibadah. 2, mendoakan tetangga yang sakit walaupun berbeda agama. 3, melaksanakan piket kelas dengan tertib. 4, menyanyikan lagu daerah dengan percaya diri. Tindakan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Nomor 2 jawabannya adalah yang A1 dan 2. 1, menyumbang untuk perbaikan rumah ibadah. 2, mendoakan tetangga yang sakit walaupun berbeda agama. Nomor 3, dunia dan seisinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Perilaku yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan adalah A, malas membantu ibu, B, melaksanakan ibadah dengan rajin, C, memanfaatkan lingkungan secara berlebihan, D, menjauhi teman yang berbeda suku. PKN nomor 3 jawabannya adalah yang B, melaksanakan ibadah dengan rajin. 4. Dudung ingin membeli jajanan di warung. Ibu sedang tidur. Dudung langsung mengambil uang di dompet ibu tanpa izin terlebih dahulu. A. Apakah Dudung sudah menerapkan sila pertama Pancasila? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah belum karena Dudung mengambil barang tanpa izin. B. Apakah kekurangan dari perilaku Dudung? Jawabnya adalah Dudung mengambil barang tanpa izin. C. Apa saranmu untuk Dudung? Jawabnya sebaiknya Dudung meminta izin dahulu. Nomor 5, rumah Beni dan rumah Agung bersebelahan. Besok keluarga Agung akan merayakan Hari Raya Nyepi. Ayah mengingatkan Beni agar tidak menyalakan televisi atau radio dengan suara kencang. Ayah juga menjelaskan bahwa besok keluarga Agung akan merayakan Nyepi. A. Apakah kamu setuju dengan sikap ayah? Jelaskan. Jawabannya adalah setuju karena ayah menghargai tetangga yang berbeda agama. Kita lanjutkan yang B. Jika menjadi Beni, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya adalah ini dia. Jawabannya adalah menuruti perintah ayah agar tercipta kerukunan. Muatan SBDP. Nomor 1, tahap pertama saat menggambar adalah A. Menentukan tema, B. Menebalkan garis sketsa, C. Menggambar garis tepi gambar, D. Mewarnai gambar menggunakan pensil warna. Nomor 1, jawabannya adalah A. Menentukan tema. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah fungsi dari alat tersebut untuk menggambar kreasi adalah A. Menebalkan garis sketsa, B. Memperbaiki gambar yang salah, C. Media untuk menggambar, D. Memperindah gambar. Nomor 2 jawabannya adalah B. Memperbaiki gambar yang salah. Ini adalah gambar penghapus adik-adik. Nomor 3, warnailah jawaban yang sesuai. Vas bunga merupakan contoh karya seni 3 dimensi atau 2 dimensi. Nomor 3 jawabannya adalah 3 dimensi. Nomor 4, apa tahap akhir yang dilakukan saat menggambar?
Jawabannya adalah mewarnai gambar menggunakan alat pewarna. Nomor yang terakhir, nomor 5. Apa alat yang digunakan untuk membuat sketsa? Jawabannya adalah pensil, penghapus, dan buku gambar. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe ya, dan di like, dan di komen dengan sopan agar satu lagi di-share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengisi soal-soal yang ada di buku petik Jilid 4D tema berbagai pekerjaan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.